Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Tetap dalam keadaan yang terbaik setiap harinya. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang materi tentang emosi. Jadi, ternyata emosi ini bukanlah dalam arti itu marah gitu ya. Kadang kan kita selanjutnya kita akan ngebahas lagi apa itu pengertian dari emosi. Ya, teman-teman tahu nggak sebenarnya tuh kita dikasih cobaan, dikasih peristiwa kayak sekarang ini ya karena ada hikmah di baliknya gitu. Jadi setiap ada peristiwa, setiap ada kejadian atau sesuatu yang tidak enak, nah di balik itu pasti ada hikmahnya gitu. Apa aja hikmahnya? Ya mungkin kalian nanti pikirkan lagi kira-kira apa kebaikan dari kejadian yang ada di dunia saat ini gitu. Dari COVID apa yang bisa kita ambil? Hikmahnya, kebaikannya apa? Ya. Dan yang jelas kita ini aja ya. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa learning from home is easier than ever. Jadi kalau kita belajar di rumah itu sebenarnya memudahkan kita gitu kan. Kita nggak perlu panas-panasan naik angkutan umum atau jalan kaki atau kita sambil bisa mengerjakan tugas yang lain kayak gitu. Kita ambil hikmahnya aja ya. Oke, guys, how do you feel today? Gimana perasaan kalian hari ini? Apakah kalian sedang merasa kecewa, sedang merasa cemas, atau kalian sedang merasa gembira, seperti gambar yang kedua, atau kalian sedang merasakan bingung, seperti di gambar yang ketiga, atau bahkan kalian sedang merasakan marah, seperti di gambar yang keempat. Nah, kira-kira apa nih yang kalian rasain hari ini? Ya, jadi bisa kita gambarkan ya. Our emotion can be divided into 4 zone, yaitu blue, green, yellow, and red. Kalau blue ini bisa kita artikan low energy and motivation to participate. Kemudian yang hijau ini attentive and feeling positive overall. Kemudian yang ketiga adalah zona kuning. Di sini kita akan ngerasa uncomfortable, kemudian need to focus. Kemudian yang keempat adalah warna merah, zona merah. Di sini kita akan ngerasa full of negative emotion and might react harshly ya. Jadi apa aja sih isi dari 4 zona ini ya? Oke, baik. Zona biru itu di sini kita akan ngerasa di sini ada rasa sedih, kemudian lelah, sakit, bosen, feeling slow ya, atau ngerasa lemot banget gitu, lagi nggak bisa belajar dengan cepat gitu. Kadang kan kita ngerasa kayak gitu ya, tiba-tiba di satu masa gitu kita baca buku, tapi kok ini baca buku ini kok nggak paham-paham gitu. Kita udah ulangin sampai beberapa kali satu halaman itu aja, tapi tetap nggak paham. Nah, mungkin kita sedang ada di zona biru. Kemudian zona hijau. Di sini ada calm, happy, focus, feeling okay, in control. Nah, di sini di zona biru ini, di zona hijau ini, mohon maaf, kita akan ngerasa tenang, kemudian happy, sangat fokus, gampang memahami satu materi atau satu masalah gitu. Kemudian feeling okay, merasa baik-baik saja, dan in control ya. Kemudian zona kuning, di sini akan ngerasa excited, anxious, nervous, frustrated, dan confused. Oke, nah excited di sini maksudnya itu adalah apa ya, gelisah, bisa dibilang gelisah gitu. Jadi bukan dalam artian gembira ya, tapi dalam artian ini gelisah. Kemudian anxious, cemas, nervous, nervous itu gugup ya. Kemudian frustasi dan confused atau bingung gitu. Nah, di zona merah ini ada marah, angry, scared, takut, panik, I want to yell, rasa ingin teriak, rasa ingin
marah-marah, I'm not in control, tidak bisa mengontrol diri, kita rasanya pengen merusak barang-barang, banting gelas, banting piring, merusak segalanya karena kita sedang dalam keadaan yang sangat marah seperti itu. Oke, dan setelah kita tahu ya zona dari emosi, nah pernah nggak sih kalian habis berantem sama seseorang atau baru aja ngelihat postingan di Instagram yang bikin kita kita bisa bilang emosi gitu, duh emosi banget nih aku gitu. Pernah nggak kita bilang kayak gitu dalam hati gitu kan? Pasti pernah dong ya, entah baru-baru ini atau mungkin saat yang beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang sering mengasosiasikan kata emosi ini dengan marah gitu kan. Ketika kita lihat seseorang yang dalam tanda kutip emosi, kita tuh sering berpikir bahwa orang itu sedang marah atau paling enggak sedang kelihatan marah bagi kita. Tapi sebenarnya ya, tahu nggak kalian bahwa ketika seseorang emosi itu bukan berarti dia sedang marah aja gitu, melainkan sejatinya bahwa dia sedang merasakan luapan perasaan yang bercampur aduk dan tumpang tindih dalam satu waktu yang bisa dibilang singkat gitu. Dan di dalam KBBI itu mengartikan, mendefinisikan yang serupa bahwa emosi adalah satu luapan perasaan yang berkembang kemudian surut dalam waktu singkat, dan mengartikan juga bahwa emosi adalah keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, keberanian gitu. Jadi dengan kita mengetahui hal ini, nah saya akan jelasin sedikit ya tentang emosi. Mungkin kalian atau bahkan saya sendiri bisa mendapatkan sedikit insight dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu emosi, apa saja yang mempengaruhi emosi, dan yang paling menarik bagaimana kita bisa memanfaatkan emosi kita untuk mencapai kebaikan dalam hidup. Oke, kita ke pengertian emosi. Sebenarnya ada begitu banyak pengertian tentang emosi dikarenakan konsep dari emosi ini selalu berubah seiring berjalannya waktu gitu. Dan untuk ngomongin masalah ini tuh butuh waktu yang sangat banyak. Lalu ada banyak sekali teori-teori yang membahas tentang emosi dan hasilnya juga sangat menarik. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian emosi, yaitu menurut Don Hockenbury dan Sandra Hockenbury dalam buku mereka Discovering Psychology. Jadi emosi adalah kondisi psikologi yang sangat kompleks yang mencakup tiga komponen berbeda, yaitu pengalaman subjektif, respon fisiologis, dan respon perilaku atau ekspresif gitu. Kemudian Robert Solomon dalam artikelnya juga menulis bahwa emosi adalah pengalaman kompleks akan kesadaran, sensasi jasmani, dan perilaku yang mencerminkan pemaknaan perseorangan terhadap sebuah kejadian, keadaan, atau suatu peristiwa. Gitu. Oke, lalu selanjutnya emotional intelligence. Apa sih emotional intelligence? Yaitu adalah kemampuan untuk mengerti dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain dan menggunakannya untuk berinteraksi dengan efektif. Jadi punya EQ yang baik berarti memiliki pengelolaan emosi yang baik dengan lingkungan kita. Jadi kalau kita EQ-nya baik, maka berarti kita bisa dan mampu mengelola emosi yang baik, emosi yang positif dengan lingkungan kita gitu. Misalnya kita bisa menghindari situasi-situasi yang tidak diinginkan gitu. Nah, beda lagi dengan IQ ya. IQ ini kan bisa diukur, ada parameternya, kemudian ada standarnya, ada berapa IQ yang tinggi. Kalau IQ yang tinggi itu mungkin dia lebih pintar atau lebih jenius kayak gitu. Ada tingkatan-tingkatannya gitu ya kalau IQ atau intellectual question gitu. Sedangkan kalau EQ, emotional quotient atau uh, kecerdasan emosi ini nggak punya parameter ya,
nggak ada standarnya yang bisa digunakan, yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa EQ kita rendah atau tinggi gitu. Jadi EQ itu adalah emotional intelligence is a skill you hone as you live gitu. Dan ada pun beberapa aspek penting dalam IQ, ada 3 macam, yaitu ada kesadaran emosional, ada manajemen diri, dan ada manajemen hubungan. Yang pertama, kesadaran emosional. Nah, ini maksudnya adalah kita sebagai seseorang ya, sebagai personal itu harus bisa menyadari, harus bisa mengetahui emosi diri kita sendiri dan emosi orang lain, kemudian bagaimana orang lain mempengaruhi kita, kemudian emosi apa yang muncul ketika kita sedang berada dalam satu keadaan tertentu gitu. Dengan kita menyadari kondisi emosional kita, kita dapat menilai diri kita lebih baik lagi, kemudian dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam kondisi tertentu. Walaupun pada saat itu banyak sekali emosi-emosi yang lain yang saat itu sedang apa ya, ibaratnya mengelilingi kita gitu. Kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Dengan menyadari dan menguasai emosi orang lain atau kita mampu berempati, tentunya kita dapat mengira-ngira ya tindakan apa yang harus kita ambil dalam situasi tertentu gitu. Kemudian yang kedua yaitu manajemen diri. Nah, ini maksudnya adalah kita mampu untuk mengatur emosi yang sedang kita rasakan. Kemudian berusaha untuk mampu menghindari pemikiran yang impulsif dan mampu memanfaatkan emosi yang kita rasakan untuk mengambil keputusan yang positif. Misalnya ada satu kasus kita ngelihat orang pacar kita atau kita ngelihat calon suami atau bahkan suami kita itu sedang upload foto sama orang lain ya dengan jarak yang sangat dekat, dengan intimasi yang bisa dibilang sangatlah dekat gitu, sampai-sampai kita ngerasa ih siapa pasangannya kok bisa kayak gitu, sedekat itu sih fotonya gitu. Nah, mungkin awalnya kita akan ngerasa emosi kita akan ngerasa kita marah, kemudian kecewa, kemudian ada rasa bingung, pengen tahu, penasaran gitu kan, ada rasa sedih. Nah, itu campur aduk pasti ya rasanya. Nah, ketika kita dalam kondisi seperti ini, nah bagaimana kita mampu untuk mengatur emosi kita itulah sangat penting. Jadi jadi jangan biarkan emosi kita menguasai diri kita, namun kita cobalah untuk tenang dulu, tenangkan pikiran kita, jangan terbawa nafsu untuk marah gitu kan. Dan kita harus mengetahui bahwa sebenarnya adalah satu hal yang manusiawi ya kalau memang kita marah gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa memproses peristiwa itu, peristiwa yang bikin kita kecewa, bikin kita marah itu dengan kepala dingin. Nah, uh, gunakan kemarahan kita untuk lebih semangat untuk cari tahu siapa orang di foto itu gitu. Jadi jangan langsung marah gitu, tapi kita tanya dulu, pertama tanya tentunya pasangan kita gitu ya, kemudian tanya teman-temannya gitu, ini siapa gitu, ada yang kenal nggak. Nah, itu uh, apa ya, jadi jangan langsung kita merespon dengan kemarahan gitu, tapi kita konfirmasi dulu, tabayun dulu kayak gitu. Kemudian um, dan gunakan rasa kecewa kita untuk mengingat hal-hal baik yang sudah terjadi gitu, kebaikan-kebaikan pasangan kita harus ingat gitu. Dan siapa tahu kalau itu ternyata adalah adiknya atau sepupunya atau keluarganya atau saudara jauhnya. Nah, kan kita nggak tahu ya, makanya kita harus cari tahu dulu gitu, jangan langsung marah gitu. Kalau kita sudah marah ternyata dia adalah keluarganya segala macam, pasti yang terjadi apa, akan mempermalukan diri kita sendiri gitu. Cuma kalau kita tanya dulu dengan baik-baik, ternyata itu adalah keluarganya, ya kita nggak akan ada rasa malu. Yang penting kita sudah tanya dengan baik-baik dan kita sudah dapat jawaban yang memang jawaban yang jujur gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, manajemen hubungan. Ketika kalau kita sudah lebih pintar dalam mengatur emosi diri sendiri, bukan hal mustahil ya bagi kita untuk bisa mengatur hubungan kita dengan orang-orang di sekitar dengan lebih baik gitu. Kita paham diri kita, kita mampu berempati dengan orang lain, kemudian uh, kita bisa mengambil keputusan dengan baik gitu. Nah, ini adalah
eh, cara kita sudah cerdas dalam memahami emosi kita. Oke, jadi sampai sini ya, em, tentang pemahaman tentang emosi, materi tentang emosi. Kita kita tentunya merasakan ya sangat banyak emosi yang kita hadapi setiap harinya. Kadang kita cukup sulit untuk mendefinisikan emosi yang kita rasakan karena pada hakikatnya kita merasakan bahwa emosi itu selalu ada dalam satu spektrum yang nggak kelihatan ujungnya. Gitu. Thank you for your participating. Have a great day ahead. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.